Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan kita semuanya, Tuhan yang telah menciptakan kita dan memenuhi segala kebutuhan kita. Maka sudah seharusnya kita banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik, tauladan kita semuanya. Mencontohlah beliau, maka insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Teman-teman yang Ustaz cintai karena Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bersama-sama mentadaburi satu ayat yang harapannya dengan kita mempelajari ayat ini semakin bertambahlah iman kita. Masih di tema interaksi dengan subtema manusia perlu memperhatikan makanan. Ini terdapat di Quran surat Abasa ayat 24 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Jadi Allah memerintahkan kita agar manusia untuk berhati-hati atas apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Sumbernya dari mana, apa yang kita makan. Jadi perintah ini terkait dengan Allah yang sudah menciptakan tubuh kita dengan sempurna, dengan sehat. Maka kita diminta untuk memperhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, dari mana dia didapatkan dan apa yang dimakan. Kemudian kita juga diperintahkan untuk merenung dengan nikmat makanan yang sudah Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Bermula dari Allah telah menurunkan hujan, kemudian dari hujan itu Allah tumbuhkan tanaman-tanaman sehingga menghasilkan buah-buahan, bahkan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat buat kita, termasuk juga rumput-rumputan, sayur-sayuran dan sebagainya. Maka itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita makan, untuk kita konsumsi. Supaya apa? Supaya kita semuanya bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Allah juga memerintahkan kita untuk tidak berlebihan dalam makan. Jadi kita diminta untuk tidak berlebihan dalam makan. Ini terdapat di Quran surat Al-A'raf ayat 31. Ustaz bacakan artinya. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ketika makan kita juga diperintahkan untuk memperhatikan halal dan thayyibnya makanan, teman-teman. Islam, agama yang sekarang ini kita anut, agama yang kita yakini adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu memberikan syarat. Islam memberikan syarat bahwa makanan dalam Islam haruslah memenuhi dua syarat, yaitu halal dan thayyib. Ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Ada dua syarat makanan bagi orang Islam, yaitu halal dan thayyib. Kemudian halal itu apa? Halal itu terbebas dari segala bentuk zat yang telah diharamkan dalam Islam. Misalnya bangkai, kemudian darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah.
itu adalah makanan-makanan yang haram. Selain itu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan adanya makanan haram yang lainnya, yaitu binatang yang bertaring dan memiliki cakar yang tajam, maka itu juga termasuk yang haram. Tadi dua syarat itu, halal dan thayyib. Kemudian thayyib itu apa? Thayyib yaitu baik untuk tubuh dan kesehatan manusia. Dan ternyata berbicara masalah halal itu tidak hanya berkaitan dengan makanannya saja, tetapi berbicara bagaimana makanan itu didapat. Contoh, memang makanan itu halal dimakan, karena misalkan dianggaplah daging sapi. Daging sapi halal insya Allah ya, dengan memotong dengan cara yang baik. Tetapi daging sapi itu didapat dengan mencuri, maka makanan itu menjadi haram karena didapat dengan cara yang tidak halal, didapat dengan cara yang haram, yaitu dengan mencuri. Itu contoh lagi, buah itu halal insya Allah ya. Buah apel misalkan, buah apel itu halal dan baik, thayyib, tetapi didapat dengan mencuri di pasar, pergi ke supermarket, pergi ke minimarket misalnya, kemudian mengambil satu buah apel, kemudian dimakan, maka itu sudah menjadi makanan yang tidak halal, haram, sudah menjadi makanan yang haram. Kenapa? Karena didapat dengan cara yang haram. Perlu diingat, berbicara halal itu tidak hanya mengenai makanannya, tetapi juga berbicara bagaimana makanan itu didapat. Begitu teman-teman ya. Kemudian apa pengaruhnya ketika ketika kita makan makanan yang haram? Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Pengaruhnya adalah makanan yang haram ternyata mempengaruhi doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah menyampaikan bahwa, menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh, sehingga rambutnya kusut, kotor, kemudian berdebu. Kemudian orang itu mengangkat tangan ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Apa kata Rasulullah? Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, bahkan pakaiannya yang dia pakai dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimana mungkin Allah akan memperkenankan doanya? Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya? Itu pengaruhnya ketika memakan makanan yang haram. Yang kedua, pengaruhnya apa? Rezeki yang halal membuat kita ringan untuk melakukan amal solih. Jadi ketika kita makan makanan yang halal, insya Allah akan meringankan kita untuk melakukan amal solih, ringan untuk bersedekah, ringan untuk menjalankan sholat, ringan untuk berpuasa, dan sebagainya. Itu bisa jadi sebab karena kita terbiasa makan makanan yang halal. Yang ketiga, pengaruh makan makanan yang haram, makanan yang halal bisa sebagai pencegah dan penawar berbagai penyakit. Karena di dalam makanan yang haram, di situ ada banyak penyakit yang membuat dia akhirnya diharamkan. Contoh misalkan daging babi itu kan ada cacing pita yang kalau kita makan itu sangat berbahaya buat kesehatan. Itu baru satu contoh. Makanya makan makanan yang halal bisa sebagai pencegah dan penawar berbagai penyakit atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat,
di akhirat neraka lebih pantas menyantap tubuh atau menerima manusia-manusia yang di tubuhnya banyak makanan-makanan yang haram. Kalau kita orang yang beriman, kita orang yang solih, kita orang Islam yang selalu makan makanan yang halal, tidak pantas ditempatkan di neraka. Karena di neraka yang pantas hanyalah orang-orang yang di dalam tubuhnya banyak mengandung makanan-makanan yang haram. Gitu teman-teman, itu ada 4 pengaruhnya ketika kita makan makanan yang haram. Untuk itu mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar kita semuanya selalu terhindar dari makanan-makanan yang haram. Haram dari jenis makanannya, haram dari cara mendapatkannya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita dan menerima amal-amal ibadah kita. Untuk tugasnya insya Allah nanti akan Ustaz sampaikan di pengantar video ini. Alhamdulillah, kita tutup dengan membaca istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.